Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, berjumpa lagi dengan saya hari ini atau pada video ini ya, karena ini tidak mengenal ruang dan waktu gitu kalau di video ini ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bersama ya mengenai perlindungan terhadap radiasi. Kalau perlindungan terhadap dompet kosong, saya nggak tahu ya. Macam-macam nanti. Baik, jadi dalam perlindungan terhadap radiasi ini nanti kita akan belajar mengenai dua hal gitu ya. Yang pokok pertama mengenai prinsip perlindungan itu sendiri, dan yang kedua mengenai prinsip keamanannya. Baik, yang pertama kita akan coba masuk ke prinsip perlindungan dan keamanan ya. Prinsip perlindungan terlebih dahulu. Nah, semua hal yang akan kita diskusikan hari ini semuanya atau mengacu pada International Commission of Radiological Protection. Jadi ICRP gitu ya. Jadi ini adalah komisi internasional yang memang mengurusi gitu ya, mengurusi bagian atau bab proteksi radiologi. Nah, memang yang kalau teman-teman nanti kepo tentang ICRP ini bisa langsung menuju websitenya ya. Di sini mungkin yang banyak memang di segi medis ya, memang di segi medis. Tetapi pada dasarnya ini bisa diaplikasikan untuk semua. Karena kita lihat di bawah itu ya, di bagian bawah ada protecting people, animals, and the environment around the world gitu ya. Jadi memang dia luas, dampaknya luas seperti itu. Nah, untuk prinsip perlindungan ada 3. Yang pertama adalah mengenai prinsip justifikasi atau pengambilan keputusan. Nah, di sini penggunaan teknologi radiasi atau penggunaan terapi radiasi atau apapun yang berkaitan dengan radiasi, itu prinsip pertama adalah bahwa pengambilan keputusan itu diambil berdasarkan benefit atau keuntungan yang bisa didapatkan dari penerapan metode tersebut. Jadi keuntungannya atau kelebihannya harus jauh lebih tinggi, harus lebih banyak didapatkan dibandingkan kerugiannya. Jadi misal teman-teman ingin menyembuhkan, misal teman-teman jatuh ya, ada korengnya, diradiasi. Nah, ternyata dampaknya setelah ditimbang-timbang gitu, oh ternyata nanti saya mah jadi mutasi gitu ya, saya jadi lebih parah dibandingkan kemungkinan kesembuhannya. Nah, ini nggak boleh dilakukan seperti itu. Jadi justifikasi ini dia harus benar-benar dipertimbangkan secara matang. Nah, pertimbangan yang dilakukan itu sifatnya keseluruhan atau global gitu ya. Ini tidak terpisah-pisah. Contohnya, misal teman-teman nanti ingin membangun pembangkit listrik tenaga nuklir seperti itu. Nah, ditimbang-timbang sejak awal pengadaan bahan baku, transportasi, hingga nanti limbahnya. Jadi tidak dibahas satu persatu, tidak dibahas limbah sendiri, bahan baku sendiri, tidak. Tetapi justifikasi ini dari keseluruhan. Karena kalau misalnya sebagian nanti limbahnya tidak aman, pas bahan baku aman, tapi nanti di pas transportasi tidak aman, misal seperti itu. Ini tidak bisa. Harus semuanya, harus secara keseluruhan. Atau teman-teman ketika ingin mengaplikasikan di penelitian gitu ya, ini pertimbangan sejak awal sampai akhir. Misal dari in vitro sampai in vivo. Jadi teman-teman mempertimbangkannya itu tidak terpisah-pisah. Jadi yang di lab sendiri, yang di luar sendiri tidak. Oh, ini bisa dilakukan kok karena di lab aman, tapi di luar nggak tahu. Ini nggak, jangan seperti itu, tidak boleh. Tidak boleh dilakukan hanya parsial. Ini harus secara keseluruhan. Lalu yang kedua adalah optimasi. Jadi prinsip optimasi. Nah, kalau teman-teman di lab itu yang paling sering dipelajari optimasi alat ya. Di sini juga sama. Perlu adanya optimasi alat di sini jelas. Optimasi di sini ya untuk keamanan jelas ya. Bagaimana exposure atau paparan paling rendah itu bisa efektif gitu. Nah, di sini tidak hanya alat yang perlu optimasi ini, tapi juga dari rentang segi ekonominya. Jadi dari segi ekonominya, kok bisa? Nah, ketika terlalu banyak radiasi yang dilakukan, tentunya nanti proteksi yang digunakan juga semakin besar ya. Atau alatnya, selain proteksinya juga alatnya untuk yang bisa menampung radiasi sebesar itu, dan lain sebagainya.
Nah, ini juga perlu dipertimbangkan. Lalu yang kedua adalah sosial. Nah, sosial ini imbasnya juga banyak kan, ketika dulu ada sutet itu ya, dulu saluran tegangan tinggi, dulu sempat jadi polemik juga kan, karena ada yang masyarakat yang merasa dirugikan karena sering pusing, mual dan lain-lain, padahal ya belum tahu itu apakah benar akibat radiasi atau bukan ya. Nah, hal-hal seperti itu juga perlu dipertimbangkan ya, optimasi ini perlu dilakukan, termasuk seberapa banyak nanti yang terpapar gitu ketika teknologi ini digunakan gitu, atau suatu bangunan yang dia memang mengandung radioaktif gitu didirikan karena memang mau membuat pembangkit listrik atau instalasi pemeriksaan yang memerlukan radiasi, itu perlu dipertimbangkan. Termasuk proteksinya, optimasi proteksi, bagaimana agar proteksi ini lebih mudah digunakan ya. Jadi prinsip perlindungannya ini jauh lebih mudah diaplikasikan itu bagaimana, sehingga orang-orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut itu tidak tinggi sekali resikonya terpapar oleh radiasi. Jadi yang pertama tadi pengambilan keputusan, yang kedua adalah prinsip optimasi, apa-apa harus dioptimasi, lalu yang justifikasi tadi ya, pengambilan keputusan itu memang harus hati-hati, banyak parameter yang perlu ditekankan di sini. Lalu yang ketiga adalah terkait dengan batasan dosis individu. Nah, ini juga sudah ada batasannya di ICRP tadi. Silahkan lihat nanti teman-teman memang bekerja di bidang ini gitu ya. Entah nanti di penelitian mungkin ya yang paling mendekati, itu nanti silahkan tetap mengacu pada ICRP ini. Karena tentunya ya batasan dosis individu itu akan berbeda-beda. Yang A, yang B ini mungkin penyakitnya berbeda, kondisi kesehatan berbeda, dan lain sebagainya. Nah, ini akan sangat-sangat berpengaruh terhadap paparan yang diterima atau kerugian. Ini tiga hal ini berkaitan ya. Jadi batasan dosis ini berkaitan dengan justifikasi sama optimasi juga. Dan optimasi itu berhubungan dengan dosis dan justifikasi dan seterusnya. Jadi tiga ini saling berkaitan. Jadi misal akan dilakukan CT scan, kalau misal dia normal ya pakai yang normal, maksudnya pakai sesuai rekomendasi. Mungkin untuk kejadian khusus gitu ya, itu perlu radiasinya ditingkatkan atau exposure waktunya ditingkatkan dan lain sebagainya. Ini adalah prinsip perlindungan. Lalu untuk prinsip keamanan, jadi bedanya begini, untuk perlindungan ini ketika kita akan mengaplikasikan gitu ya. Tapi kalau yang keamanan, itu bagaimana kita melindungi diri gitu. Melindungi diri, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah mengenai waktu atau durasi. Jelas ya, jadi teman-teman tentunya pernah di rongsen, mungkin beberapa belum mungkin ya. Kalau di rongsen itu kan kita dikasih ditembak sinar X gitu ya, X-ray, jedar gitu. Itu tidak ada waktu gitu. Ada waktu yang diperlukan untuk memotret gitu. Nah, durasi atau waktu ini jadi sangat penting. Jadi sangat penting karena tentunya kalau durasinya semakin panjang berarti paparan yang diterima juga semakin banyak. Durasinya semakin panjang, paparan yang diterima semakin banyak. Nah, lalu yang kedua, nah ini adalah mengenai jarak dari device yang atau alat gitu ya, yang memancarkan radiasi terhadap pengguna atau pasien itu juga perlu diperhatikan. Nah, ini prinsip keamanannya. Jarak ini prinsipnya seperti ini. Berdasarkan penelitian, apabila jaraknya itu dilipat gandakan 2 kali lipat, maka resiko paparannya itu menjadi 1/4. Jadi dia square-nya atau kuadratnya ya. Jadi 2 kali 2. Jadi awalnya 2 meter jadi 4 meter. Resiko paparan radiasinya yang awalnya 4 ya ini jadi 16. Jadi 1/4-nya. Jadi dia jadi 1 gitu. Jadi terbagi resiko paparannya. Ini jarak. Jadi ini sangat-sangat penting ya. Tadi waktu, jarak. Nah, lalu yang ketiga adalah prinsip keamanan penggunaan alat pelindung diri atau APD. Nah, alat pelindung diri ini macam-macam kalau di radiasi ya. Mulai dia adalah penutup kepala, masker, lalu kacamata, gloves, dan lain sebagainya. Hanya saja ini berdasarkan penelitian, itu memang alat-alat ini hanya melindungi, tidak sepenuhnya melindungi, tidak sepenuhnya bisa benar-benar men-stop gitu ya. Apalagi jika memang pengguna APD ini dekat dengan alat yang memancarkan radiasi tadi. Nah, misal
pada saat penelitian, pada saat pemeriksaan dan lain sebagainya ya. Nah, ini alat pelindung diri ini tidak bisa melindungi sepenuhnya. Nah, dari ketiga hal tadi, durasi, jarak, dan APD ini mungkin yang paling bisa diusahakan adalah jarak. Jadi tetap durasi ini diperhitungkan. Bagaimana kita bisa kan kalau biasanya exposure itu untuk atau pemaparan radiasi, kalau misal di kedokteran, misalnya di kesehatan, mungkin untuk mendapatkan gambar yang jelas ya. Nah, mengenai waktu, bagaimana kita bisa durasinya pendek dan itu di waktu yang tepat. Dalam artian misal kita ingin memeriksa ketika setelah makan apa gitu, pengen di X-ray gitu. Nah, ini harus waktu yang tepat diperhitungkan sebelumnya ya, dan durasinya juga tidak lama. Jadi bagaimana agar tetap gambar yang didapatkan itu bagus, tetapi durasinya dia tidak lama dan perlu memperhitungkan waktu yang tepat. Nah, dari ketiga tadi ya, ini hanya jarak yang paling bisa mengurangi dampak dari radiasi yang paling besar, karena tadi ya dia bisa square-nya, dia misal jarak ditambah 2 kali lipat, maka dia jadi 4 kali lebih kecil dibandingkan, resikonya 4 kali lebih kecil dibandingkan ketika sebelum dikurangi. Nah, apalagi ketika jarak dikurangi lalu durasinya dipercepat dan penggunaan APD. Nah, ini urutannya ya, jadi yang pertama jarak dulu diatur, baru nanti adalah durasi, baru nanti di APD-nya. Karena durasi ini tanpa penggunaan APD dan tanpa ada jarak ini juga sama, maksudnya cepat, karena ada beberapa radiasi yang dia memang tidak memerlukan waktu banyak untuk bisa merusak seperti itu. Nah, ini adalah bahan atau materi yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini, untuk video kali ini. Silahkan nanti tetap baca-baca di referensi yang lain. Ini adalah 2 hal utama dalam proteksi atau perlindungan terhadap radiasi, mulai dari prinsip perlindungan dan prinsip keamanan. Nah, nanti silahkan teman-teman yang memang nanti berminat untuk bekerja di bidang ini bisa menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Baik, demikian video yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya!